Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita. Selamat kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari kita persembahkan hati kita dengan tulus ikhlas kepada Allah. Dan Allah yang luar biasa itu dapat menilai setiap ketulusan hati kita di hadapan Allah. Bagi Dia kita tidak bisa bersandiwara. Dia mau ketulusan hati, bukan sandiwara, bukan pura-pura. Dan saya mengucapkan selamat kita beribadah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita tanpa motif-motif yang terselubung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mungkin masih ada di rumah, masih dalam ada yang persiapan dan lain sebagainya, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih dalam persiapan kami ibadah, dimanapun kami beribadah, kiranya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan menolong kami, sehingga topik ini akan membuat kami mau berharap apa yang Kau katakan, yaitu hidup berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 84 ayat ke-5, lalu kemudian ayat yang ke-6 dan 13. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah orang yang diam dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Terus ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tujuannya apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Sion. 13. Yang ketiga, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Tema kita hidup berbahagia di dalam Tuhan, dan melalui pembacaan yang kita baca tadi, saya mengajukan pertanyaan, siapakah orang yang disebut hidup berbahagia dalam Tuhan? Orang yang disebut berbahagia dalam Tuhan menurut Mazmur 84 ayat 5, 6, 7, 13 itu adalah, pertama adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Jadi lebih baik diam di rumah Tuhan daripada 1000. Lebih baik diam di rumah Tuhan. Di dalam kehidupan ini sangat penting. Bukan berarti kita harus terus ada di rumah Tuhan lalu kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita, itu namanya pemalas, ya. Terkecuali engkau berdoa, bergumul seperti Hana, ya, menyampaikan doa-doamu kepada Tuhan, dan memang itu hidup yang sudah dipilih oleh Dia, itu sangat berbeda. Tapi kalau engkau masih punya tanggung jawab, masih punya ibu rumah tangga, ada yang sampai meninggalkan suaminya hanya untuk melayani dan dia tidak mengerjakan apa-apa di rumahnya, atau suami tidak memperdulikan istrinya sampai-sampai dia melayani Tuhan kemana-mana. Contoh konkretnya adalah Choyong Gicho, pendeta yang dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa, tetapi ketika dia sadar dan dia bertobat dan dia menyerahkan dirinya dan mengasihi keluarganya,
Orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh memang harus mengutamakan Tuhan, tetapi tidak boleh melalaikan keluarga, tidak boleh melupakan keluarga, tidak boleh hidup menurut kemauannya. Nah, dikatakan dengan jelas di sana bahwa ketika kita ada di rumah Tuhan, kerjaan kita itu harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah itu sangat berbeda. Walaupun konsep hatinya harus bersama. Artinya dengan kesungguhan hati, dengan cinta yang dalam kepada Tuhan. Tapi kita memuji Tuhan itu bisa berdiri, bisa berlari, bisa di mana-mana. Tapi kalau kita menyembah Tuhan adalah persekutuan yang sangat spesial. Ya, ada yang sampai tersungkur, ada yang sampai tersungkur di antara lututnya, dan saya sering melakukan itu. Kenapa? Betapa kecilnya kita, dan betapa indahnya Tuhan itu, betapa luar biasanya baiknya Tuhan itu. Kalau kita bandingkan dengan diri kita yang banyak kali kesalahan. Dan itu sebabnya saya sering melakukan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan yang mau saya katakan kepada kita, di situ saat kita menyembah Tuhan, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kekesalan kita, keberatan kita, kekurangan kita, ketiadaan di rumah kita, kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Kan katakan, my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi, senangkan hati Tuhan supaya Tuhan menyenangkan engkau. Percayakah engkau Tuhan mampu mengirimkan berkat-berkat Allah dan 8 penjuru mata angin kepada dirimu? Walaupun kadang-kala engkau harus mengalami proses, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak akan abai terhadap apa yang dijanjikan. Jadi puji Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi Alkitab akan katakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Allah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak belukar di padang belantara yang tidak akan mengalami keadaan baik. Bayangkan itu. Ia tinggal di tanah angus, di padang belantara, di padang gurun yang tidak berpenduduk. Betapa menyedihkannya. Jadi kalau engkau mengandalkan kekuatan, engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau terkutuk. Saya tidak mau menjadi orang terkutuk. Saya tetap mau mengandalkan Tuhan. Sekalipun kekuatan saya tidak seberapa, tapi saya mau taat, mau memuji Tuhan, mau bersyukur buat segala anugerah yang diberikan. Bahkan kalau kekuatan kita di dalam Tuhan, sesuatu atau lembah Baka menjadi tempat yang bermata air, tempat yang kering, tempat yang tidak ada air, tempat yang tidak menjamin kehidupan kita, tempat kosong. Tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia selalu bisa untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Masalahnya sekarang, apakah kita percaya pada kekuatan Tuhan, apa percaya pada kekuatan kita? Apakah kita percaya kepada keadaan-keadaan, situasi yang menghantui kehidupan kita, atau percaya pada janji Tuhan yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Apakah kita percaya pada Dia atau tidak? Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan untuk kita hidup, menikmati, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Juga hidup dalam berkat Tuhan. Orang yang hidup dalam kekuatan Tuhan berarti hidup dalam berkat Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Sion. Ya, jadi kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini dipakai untuk terus bersama dengan Allah
terus bersama dengan Roh Kudus, dengan firman. Jangan kekuatan kita pakai untuk hal-hal yang tidak sehat. Saya mendengar dalam sebuah cerita, itu ada suami yang istrinya 6, lalu digilir satu dan dia mati karena kelelahan ekstrim. Tuhan sudah berkata, ya, 1 sampai engkau mati. Ada orang berargumentasi kepada saya, itu buktinya Salomo itu 1000, 300, 700 istri, 300 gurdi. Apa itu? Itu berarti kan Tuhan yang memerintah. Tidak, beda. Kalau kita, itu karena kedegilan hati Salomo, bukan karena perintah. Yesus Allah sudah memerintahkan 1 untuk selamanya. Yesus juga mengatakan dalam perjanjian baru 1 untuk selamanya. Bahkan apa yang sudah disatukan oleh manusia tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tapi ada banyak kan yang degil, keras kepala, tegar tengkuk, bebal, kebal, sampai pada akhirnya kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dia dipakai untuk melakukan dosa dan kejahatan. Betapa malangnya orang seperti ini. Bukan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dia untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi garam dunia. Tetapi justru sebaliknya dilakukan untuk bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan setan dan iblis. Hidup dalam kejahatan, hidup dalam suka-sukanya. Kalau suka-sukanya Tuhan gak apa-apa, tapi ini suka-sukanya melawan perintah Tuhan dan hidup dalam kedegilan. Kalau engkau Tuhan berikan anugerah, berikan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan cabut kekuatannya. Sudah pernah melihat orang yang cabut kekuatannya? Saya sudah menyaksikannya. Dan pada akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saya sakit ini, saya sakit ini. Tapi waktu dia gagal, semua dilabrak, semua suka-sukanya. Setelah dia tidak berdaya, baru dia katakan, Tuhan, ampun ya. Tapi lebih baiklah seperti itu. Di saat dia seperti itu mau minta ampun pada Tuhan, yang saya takut tidak bisa lagi minta ampun. Ya, kekuatan gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang berbahagia itu orang yang percaya kepada Tuhan. Disebut berbahagia. Sebagaimana ayat terakhir, coba saya baca 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Berbahagialah yang Allahnya adalah Tuhan. Jadi berbahagia itu bukan karena harta, bukan karena engkau punya istri 4 yang bisa kau gilir tiap hari, 1 malam sana, 1 minggu. Itu bukan berbahagia. Saya yakin orang seperti itu tidak berbahagia, tapi lelah. Hanya kelihatan kata orang berbahagia, tetapi saya meyakini tidak berbahagia. Karena apa? Bagi kami, orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak akan pernah disebut berbahagia. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya, kita berbahagia kalau kita diam di rumah Tuhan, gitu orang kita Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita disebut orang-orang yang berbahagia, lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, setiap kita. Siapapun kita yang mendengar, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami disebut orang-orang yang berbahagia karena kami tinggal di rumah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dan kekuatan kami bukan berdasar kekuatan kami, tapi kekuatan dari Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, serahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak pernah keluar, dan oleh beliau Yesus sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sudah mengalami masalah. Dalam nama Yesus, apapun masalahmu, dengarkan firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kamu lega, serahkan semua persoalan pada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan, mujizatmu datang kepada mereka, pertolonganmu, kebaikanmu, kasihmu datang kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, karena Engkau mau menolong mereka dan melegakan hati mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jangan lupa untuk terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, beribadahlah dengan tulus ikhlas kepada Allah yang tidak bisa, di mana kita tidak bisa bersandiwara di hadapannya. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita ingin berbuat sesuatu, berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.